Kalau kita bicara tentang hal-hal gaib, ini sebenarnya masuk ke wilayah yang cukup rumit. Di satu sisi ada kacamata sains yang selalu menuntut bukti, dan di sisi lain ada kacamata agama yang menuntut iman. Kalau yang dimaksud gaib adalah hal dalam pengertian spiritual atau religius, misalnya roh, malaikat, jin, arwah, pengalaman mistis, atau fenomena supranatural, maka sampai hari ini memang belum ada bukti ilmiah yang benar-benar sahih, terukur, dan diakui secara konsensus oleh komunitas sains. Kenapa begitu? Karena ilmu pengetahuan modern bekerja dengan prinsip yang disebut falsifiabilitas. Artinya, sebuah klaim harus bisa diuji berulang kali dengan metode yang sama, dan menghasilkan hasil yang konsisten. Fenomena gaib biasanya tidak memenuhi syarat ini, karena tidak muncul secara terkendali. Sebenarnya, eksperimen-eksperimen parapsikologi sudah banyak dicoba sejak abad ke-19 sampai sekarang. Contohnya penelitian tentang telepati, medium spirit, atau remote viewing. Beberapa penelitian memang sempat mengklaim ada hasil positif, tapi begitu diuji ulang oleh tim lain, hasilnya tidak konsisten. Dengan kata lain, tidak memenuhi standar ilmiah. Disinilah muncul perbedaan epistemologi. Yang disebut gaib dalam agama atau spiritual itu lebih ke wilayah iman, pengalaman subjektif, dan keyakinan pribadi. Bukan ke wilayah observasi empiris yang bisa diulang di laboratorium. Lalu ada juga orang yang sering salah paham. Mereka bilang, dulu listrik, gelombang elektromagnetik, atau radiasi juga tidak kasat mata, tapi sekarang bisa dibuktikan. Nah ini beda. Hal-hal seperti listrik atau partikel subatom itu memang dulu tidak terlihat, tapi tetap bisa diukur dengan instrumen fisika. Jadi itu bukan gaib spiritual, melainkan fenomena natural yang akhirnya terbukti secara ilmiah. Maka kesimpulan sementara dari sains mainstream adalah begini. Sampai hari ini, belum ada bukti ilmiah yang bisa diterima secara universal bahwa gaib dalam arti spiritual benar-benar ada. Yang ada hanyalah klaim, kesaksian pribadi, atau penelitian kecil yang belum bisa diverifikasi dengan ketat. Jadi dunia sains menempatkannya sebagai sesuatu yang belum terbukti. Bukan otomatis tidak ada, tapi juga belum bisa diakui. Jadi sebenarnya, apa yang diuraikan barusan itu hanyalah jembatan menuju poin inti. Intinya ada di sini. Di satu sisi sains mengatakan belum ada bukti, sedangkan di sisi lain agama, misalnya Islam, justru menekankan bahwa kita wajib percaya kepada yang gaib. Dari sini muncul kesan adanya kontradiksi yang menggantung. Kalau kita urai sederhana, sains bilangnya belum terbukti. Dunia ilmiah memang sopan. Mereka tidak langsung menyebut tidak ada, melainkan belum terbukti. Karena prinsip sains itu selalu terbuka. Kalau suatu hari muncul bukti baru, maka sains siap mengoreksi diri. Tetapi faktanya, sampai hari ini memang belum ada bukti objektif bahwa gaib spiritual benar-benar ada. Agama, khususnya Islam, justru bilang wajib percaya. Di dalam Al-Quran, bahkan di ayat awal surah Al-Baqarah sudah jelas disebutkan, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Artinya, dalam kerangka Islam, mempercayai adanya hal gaib itu fondasi iman. Bukan pilihan, bukan opsional. Yang dimaksud gaib di sini mencakup Allah, malaikat, hari akhir, surga dan neraka, bahkan hal-hal yang memang tidak bisa dicerap langsung oleh panca indera. Nah, disinilah titik kontradiksinya. Sains menuntut bukti empiris. Agama menuntut iman tanpa syarat, percaya dulu baru diyakini sebagai kebenaran. Jadi seolah-olah seorang muslim harus percaya sesuatu yang justru tidak bisa dibuktikan dengan sains. Contoh nyata bisa kita lihat pada figur seperti pesulap merah. Ia jelas orang yang rasional, skeptis, dan kritis terhadap dukun atau klaim supranatural. Tapi sebagai muslim, ia tetap harus mengakui adanya hal-hal gaib, karena itu bagian dari syariat. Disitulah tarik ulurnya. Sebagai individu modern yang terbiasa berpikir kritis, ia bisa menolak praktek perdukunan. Tapi secara iman, ia tidak boleh menolak adanya gaib yang disebut dalam agama. Kalau ditarik kesimpulan, maka hasilnya begini. Secara sains, gaib dianggap belum terbukti. Secara agama, percaya kepada gaib adalah kewajiban. Secara filosofis kontradiksi ini akan selalu ada, tergantung dari kerangka apa seseorang berdiri. Apakah kerangka empiris atau kerangka iman? Kalau diibaratkan, perbedaannya sederhana tapi dalam. Sains percaya setelah ada bukti. Contohnya, saya percaya ada apel di laci karena saya sudah melihat dan memegangnya. Agama dalam hal gaib percaya dulu, tanpa menunggu bukti empiris. Contohnya, saya harus percaya ada apel di laci meskipun saya belum pernah lihat. Nah, disitulah sering muncul rasa kontradiktif. Apalagi bagi orang yang sudah terbiasa berpikir logis, rasional, kritis. Otak mereka seperti dipaksa menghadapi dua hal yang berlawanan. Otak bilang, tidak ada bukti. Agama bilang, tetap harus percaya. Dari sini kita bisa simpulkan beberapa poin penting. Pertama, generasi muda sekarang. Katakanlah seperti pesulap merah atau anak-anak yang tumbuh di era digital. Mereka terbiasa dengan teknologi, terbiasa cross-check,
terbiasa skeptis. Jadi, mereka tidak mudah percaya begitu saja tanpa dasar. Kalau zaman dulu, budaya nurut itu kuat. Faktor sosial, tradisi, bahkan sisa kolonial, membuat orang menerima saja apa kata tokoh agama atau tokoh masyarakat. Sekarang beda, manusia ingin berpikir independen, objektif, logis. Kedua, ketegangan batin. Bagi Muslim modern yang scientist-minded, mereka tahu gaib belum terbukti secara ilmiah. Tapi di sisi lain, agamanya mewajibkan percaya pada yang gaib. Akhirnya banyak yang hidup dalam semacam kamuflase. Di mulut bilang saya beriman, tapi di dalam otak masih bergumam. Kok belum terbukti ya? Ketiga, basis keyakinan yang berbeda. Orang yang sejak kecil hidup di lingkungan pesantren, keluarga religius, atau dunia ustadz, biasanya tidak mempertanyakan lagi. Imannya dibentuk sejak dini, sehingga realitasnya memang sudah berkerangka religius. Tapi bagi orang awam yang sehari-hari terbiasa berpikir rasional, hal itu sering dianggap pemaksaan terhadap akal sehat. Keempat, ketakutan untuk jujur. Jarang orang mau terbuka soal kontradiksi ini. Banyak yang menyimpannya sendiri, karena khawatir dicap kurang iman, atau bahkan dimusuhi. Padahal di dalam hati, kegelisahan itu nyata. Jadi kalau ditarik benang merahnya, iman terhadap yang gaib, bagi sebagian orang, bukan lagi datang dari hati yang yakin, melainkan dari kewajiban sosial dan agama. Dan otak manusia yang kritis, tidak bisa begitu saja dipaksa untuk percaya tanpa bukti empiris. Kontradiksi antara sains dan agama itu sebenarnya tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena keduanya berdiri di medan yang berbeda. Sains berangkat dari observasi, apa yang bisa dilihat, diukur, diuji, diulang. Agama berangkat dari iman, apa yang diyakini meskipun tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dari awal saja sudah berbeda jalurnya, jadi wajar kalau keduanya sering tidak ketemu. Kalau kita pakai ilustrasi, sains itu seperti orang yang jalan dengan lampu senter di malam hari, menerangi sedikit demi sedikit realitas. Selama ada cahaya, ia percaya. Kalau belum ada cahaya, ia bilang, saya belum tahu. Agama itu seperti orang yang berjalan dengan kepercayaan penuh bahwa meskipun gelap, ada sesuatu di depan sana. Bahkan sebelum lampunya dinyalakan, ia sudah meyakini bahwa jalan itu benar adanya. Nah, disinilah letak tarik ulurnya bagi manusia modern. Di satu sisi, akal sehat mereka ingin jujur, ingin menunggu bukti. Di sisi lain, iman menuntut mereka percaya dulu, tanpa bukti. Makanya banyak orang hidup di dua dunia sekaligus. Di ruang kelas, di laboratorium, atau di dunia kerja yang saintifik, mereka menggunakan logika. Tapi di ruang ibadah, mereka harus menanggalkan keraguan itu dan kembali tunduk pada iman. Pertanyaan filosofisnya adalah, apakah ini berarti kontradiksi? Jawabannya, iya, kontradiksi. Tapi kontradiksi yang tidak terhindarkan. Karena sains dan agama punya fungsi yang berbeda. Sains menjawab, bagaimana dunia bekerja? Agama menjawab, untuk apa kita hidup? Kalau dipaksakan ketemu, pasti ada yang terasa janggal. Kalau hanya ikut sains, hidup terasa dingin. Hanya data dan rumus. Kalau hanya ikut agama, hidup bisa jadi menolak fakta empiris yang jelas ada di depan mata. Jadi, manusia modern akhirnya harus belajar berdamai dengan kontradiksi itu. Tidak usah dipaksa disatukan, cukup diakui bahwa keduanya memang punya wilayahnya masing-masing. Kalau dipikir-pikir, justru di titik inilah manusia diuji. Berani jujur sama pikirannya sendiri, tapi juga berani mengakui bahwa tidak semua hal harus dipaksa ketemu. Buat sebagian orang, iman adalah fondasi yang tidak bisa diganggu-gugat. Mereka tenang dengan itu. Buat sebagian lain, rasionalitas adalah pegangan utama. Mereka juga merasa mantap di jalur itu. Dan ada juga orang-orang yang berada di tengah. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan berpikir rasional, tapi tetap menghormati sisi iman, meskipun mungkin tidak 100% yakin. Nah, posisi ini seringkali paling berat, karena dari sisi sains, dianggap belum tuntas. Dari sisi agama, dianggap setengah hati. Tapi justru disitulah letak kejujuran manusia modern, berani mengakui bahwa dirinya masih mencari, masih bertanya, masih gelisah. Mungkin kuncinya bukan memaksa sains dan agama untuk menyatu, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa hidup dengan keduanya tanpa saling menafikan. Tidak perlu menghapus kontradiksi itu, cukup menyadari bahwa memang ada dua cara pandang yang berbeda. Akhirnya, setiap orang akan mengambil jalannya sendiri. Ada yang memilih iman penuh, ada yang memilih sains murni, ada yang memilih berdiri di tengah. Dan tidak ada yang bisa benar-benar membuktikan bahwa pilihannya satu-satunya yang sah. Yang penting, kita tetap jujur sama diri sendiri. Karena di balik semua perdebatan antara sains dan iman, inti yang paling manusiawi adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan sesama, dan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Itu yang pada akhirnya lebih nyata ketimbang sekadar menang debat soal ada tidaknya yang gaib.